Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haikal Al-Ghifari dari Prodi Manajemen dengan NPM 20220033 ingin menjelaskan tentang PPT saya yang berjudul Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan adanya peningkatan pendapatan yang terjadi karena peningkatan produksi pada barang dan jasa. Adanya pendapatan ini tidak berkaitan dengan adanya peningkatan jumlah penduduk dan bisa dinilai dari peningkatan output teknologi yang makin berkembang dan inovasi pada bidang sosial. Pertumbuhan ekonomi juga memiliki arti suatu proses perubahan ekonomi yang terjadi pada perekonomian negara dalam kurun waktu tertentu menuju keadaan ekonomi yang lebih baik. Umumnya, pertumbuhan ekonomi ini identik dengan kenaikan kapasitas produksi yang direalisasikan dengan adanya kenaikan pendapatan nasional. Pengertian pertumbuhan ekonomi berdasarkan para ahli. Menurut Adam Smith, berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu perubahan tingkat ekonomi yang dialami suatu negara yang bergantung pada adanya perkembangan jumlah penduduk. Dengan adanya perkembangan jumlah penduduk, maka hasil dari produksi suatu negara tentunya akan meningkat. Selanjutnya, menurut Sudono Sukimo tahun 1985, bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu perubahan tingkat aktivitas ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahunnya. Diperlukan perbandingan pendapatan nasional dari tahun ke tahun untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini bisa disebut dengan laju pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, menurut Budiono tahun 1994, Budiono menerangkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses peningkatan hasil per kapita jangka panjang yang terjadi ketika adanya peningkatan sumber daya berasal dari proses item perekonomian itu sendiri dan memiliki sifat sementara. Artinya, pertumbuhan tersebut memiliki sifat self generation yang mampu melahirkan suatu momentum atau kekuatan untuk berlangsungan pertumbuhan ekonomi pada periode selanjutnya. Selanjutnya yang saya akan bacakan adalah ciri-ciri pertumbuhan ekonomi menurut Prof. Simon Kunzen. 1. Laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita yang cepat. 2. Adanya peningkatan produktivitas masyarakat. 3. Terjadi perubahan struktural yang tinggi. 4. Adanya urbanisasi dalam suatu negara. 5. Melakukan ekspansi ke negara maju. 6. Terjadi arus barang, modal, dan manusia antar bangsa di dunia. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 1. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau bisa disebut juga SDM adalah suatu indikator perkembangan ekonomi pada suatu bangsa. Faktor SDM mampu mempercepat dan bahkan mampu memperlambat proses pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Contohnya adalah saat suatu negara mempunyai jumlah pengangguran yang meningkat terhadap penduduknya, maka negara tersebut pun dinilai mengalami kemunduran. Adanya penurunan kualitas sumber daya manusia itu melahirkan peningkatan jumlah pengangguran yang kemudian diperburuk dengan semakin menurunnya lapangan pekerjaan. Peningkatan jumlah pengangguran ini mampu memicu tingginya angka kemiskinan di suatu negara tersebut. Yang kedua, sumber daya manusia. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa sumber daya negara kita adalah negara yang kaya sumber daya alam. Meskipun begitu, kekayaan yang dimiliki tidak diiringi ke kualitas SDM yang baik dalam mengolah hasilnya. Negara kita sering melakukan ekspor barang mentah dan mengimpor kembali barang yang sudah jadi dengan harga yang lebih mahal. Adanya keterbatasan dalam mengolah sumber daya alam ini mewajibkan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan barang mentah kerap kali mengimpor bahan mentahnya dari luar negeri, sehingga membuat produk perusahaan menjadi lebih mahal daripada saat harus memperolehnya dari luar negeri. Kondisi inilah yang kerap kali menjadi dilema di negara Indonesia. Masih banyak produk dalam negeri yang ternyata lebih mahal sehingga membuat peminatnya menjadi menurun. Selanjutnya, suatu negara akan dinilai maju dalam hal ekonomi. Yang ketiga, kemajuan iptek. Suatu negara akan dinilai maju dalam hal ekonomi jika mengalami peningkatan terkait pengetahuan dan teknologi.
Contohnya saja dalam hal peralatan produksi, jika digunakan secara tepat maka membantu mengurangi penyerapan tenaga kerja sehingga anggaran tenaga kerja bisa dipangkas dan digunakan untuk keperluan lainnya. Keempat, tingkat inflasi. Suatu gejala yang memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi adalah inflasi. Terdapat dua jenis inflasi yang mampu memberikan dampak langsung pada bisnis suatu perusahaan, yaitu cost push inflation dan demand pull inflation. Cost push inflation adalah adanya kenaikan pada harga produk karena adanya peningkatan permintaan, sedangkan demand pull inflation adalah adanya kenaikan permintaan masyarakat yang membuat harga barang dan jasa menjadi naik. Selanjutnya, tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga pada suatu negara juga mampu mengaruhi pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan tersebut cenderung akan membuat tingkat suku bunga meningkat karena adanya peningkatan pendapatan yang terjadi di masyarakat. 6. Pengukuran pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi akan dinilai menggunakan perbandingan pada komponen yang mampu mewakili keadaan ekonomi suatu negara terhadap periode atau tahun sebelumnya. 1. Gross National Produk nasional bruto yang disingkat dengan PNB, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Gross National Product, yang disingkat adalah pendapatan yang diperoleh negara dalam kurun waktu tertentu berdasarkan pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat. Kedua, produk domestik bruto, gross domestic product. Cara penghitungan PDB atau gross domestic product tertentu dengan PNB. Jika PNB menghitung berdasarkan penghasilan yang diperoleh masyarakat, maka PDB diukur dari pendapatan negara berdasarkan teritorialnya. Kesimpulan, perkembangan yang terjadi pada dunia bisnis sangat mempengaruhi hasil pertumbuhan ekonomi suatu negara secara langsung. Bisa disimpulkan bahwa saat adanya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, maka akan berjalan beriringan dengan permintaan masyarakat pada produk, barang, dan jasa. Hal yang sama berlaku sebaliknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.